Polisi sergap pengedar 100 kg sabu. Jenazah warga Sumut tertahan di Kamboja. Wisata kopi tarik minat wisatawan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara gagalkan pengiriman 100 kg sabu yang dilakukan sindikat narkoba jaringan Malaysia-Indonesia. Pelaku disergap di kota Tanjung Balai saat akan ke Medan. Ini adalah rekaman detik-detik ketika petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap sebuah mobil yang dikemudikan AP di Jalan Arteri Kota Tanjung Balai, Senin kemarin. Petugas kemudian menggeledah bagasi belakang mobil dan mendapati 5 bungkus plastik hitam berisi narkoba jenis sabu. Pelaku tak lagi bisa mengelak dan mengakui akan membawa narkoba tersebut ke kota Medan atas suruhan pengendalinya. Ada 2 pelaku sebagai pengendali yang sudah diidentifikasi petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Masing-masing berada di Malaysia dengan peran sebagai pengendali masuknya narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Dan 1 lagi pengendali yang berada di kota Medan berperan penerima narkoba. Dari informasi di Polda Sumatera Utara, selain 100 kg sabu yang baru diungkap, ada juga sejumlah kasus narkotika dengan jumlah total barang bukti narkotika lebih dari 1 ton. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang residivis kasus pencurian motor dan narkoba tak berkutik saat polisi menyergapnya di atas plafon rumah. Pelaku mencoba mengelabui petugas dengan cara mematikan lampu. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi pada 26 Juni lalu di Jalan Sekata, Kota Medan. Dalam rekaman terlihat 2 pelaku berhasil mencuri sepeda motor korban dengan cara mematahkan stang sepeda motor yang dilakukan hanya dalam hitungan detik. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas unit reskrim Polsek Medan Barat kemudian mengidentifikasi pelaku. Salah satunya Raja Hidayat yang merupakan residivis dalam berbagai kasus. Pelaku pernah 2 kali dipenjara dalam kasus narkoba dan sekali dipenjara karena mencuri sepeda motor. Kadit Reskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Febri Sitepu menyebut pelaku mengelabui petugas dengan cara mematikan lampu dan naik ke atas plafon untuk bersembunyi. Saat dibawa ke tempat persembunyian 1 pelaku lain, Hidayat mencoba melarikan diri sehingga polisi terpaksa menembak kakinya. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor yang digunakan saat mencuri sepeda motor dan kunci letter L. Pada saat tim mendatangi rumah pelaku, yaitu pergerakan dari tim diketahui oleh pelaku. Jadi pelaku mematikan lampu dari dalam dan mengunci pintu dari dalam, sehingga kami mendobrak rumah pelaku untuk melakukan penggeledahan. Dan selanjutnya tim mengamankan pelaku di atas plafon karena pelaku bersembunyi di atas plafon. Dalam kasus ini pelaku terancam kembali di penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, polisi mengungkap pabrik pembuatan narkoba yang berada di apartemen mewah di Kota Medan. Narkoba dikemas dalam bentuk vaping liquid dengan bahan senilai 300 miliar rupiah. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Ferry Irawan, dan juru kamera Rauganda Malau. Saudara, saat ini saya berada di sebuah apartemen mewah yang terletak di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara. Di tempat ini, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara membongkar praktek pembuatan narkotika yang dikemas ke dalam pot
paving liquid. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kasus ini kemudian berhasil diungkap, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jean Kelvin Simanjuntak. Selamat siang, Pak Kelvin. Selamat siang, Mas. Pak, bisa dijelaskan bagaimana kasus ini pada akhirnya berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara? Baik, terima kasih. Saya bersama Pak Kabid Humas di sini. Yang jelas, keberhasilan ini adalah kontribusi dari informasi masyarakat Sumatera Utara yang diberikan kepada kami. Dari ada informasi itu, kami tindak lanjuti. Sehingga kami berhasil mengungkap satu pabrik pot vaping liquid dari pemesanan satu kotak pot vaping liquid. Bisa dilihat di sini. Tempat ini setidaknya ada 4 gudang. Gudang pertama adalah untuk bagaimana memproduksi memasaknya. Gudang kedua adalah mengemasnya barang-barang itu, dan yang ketiga adalah penyimpanan untuk siap distribusi. Kotak-kotak ini adalah pengiriman pengendali kepada kedua tersangka terkait dengan 2 hal. Satu potnya dan satu adalah cartridge-nya. Kita masuk ke dalam gudang pertama. Ini adalah gudang produksi. Gudang produksi ini di dalamnya tadi sudah disampaikan, bahan kandungan yang ada di cartridge tersebut setidaknya ada 2, yaitu narkotika golongan 1 dan satu lagi NPS. Kebetulan NPS ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah PV8, yang kedua adalah PFBP. Kalau narkotika golongan satunya adalah Epilon. Nah, menarik, ada 2 kandungan NPS di dalamnya. NPS merupakan satu zat psikoaktif baru yang belum diregulasi di Indonesia. Namun dampaknya, dahsyatnya itu menyerupai bahkan melebihi narkotika golongan 1. Ini merek dagangnya, Richard Mille. Dikemas mesin sealer dan diberikan hologram. Nah, kalau sudah jadi, ada kotak pabrikan. Jadi, satu kotak kecil ini yang isinya device pot dan chargernya, ini dimasukin ke dalamnya. Kemudian cartridge tadi yang berisi narkotika golongan 1 dan NPS dimasukin ke dalamnya dan siap edar. Harganya satu paket ini adalah 5 juta rupiah. Inilah. Breaking mau breaking. Serem kok. Musik breaking. Dan saudara, terkait dengan kasus ini sendiri, Polda Sumatera Utara seperti tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara masih akan terus melakukan pengembangan. Ada 2 pelaku lain masih diburu oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Dan semoga tentunya kita berharap bersama kasus ini berhasil diungkap sehingga tidak ada lagi peredaran narkoba menggunakan pot paving liquid. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV. Jenazah warga Sumut tertahan di Kamboja. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, pemulangan jenazah warga negara Indonesia asal Sumatera Utara di Kamboja masih terhambat. Proses pemulangan terkendala biaya akibat almarhum berangkat secara ilegal. Tolong bayar denda gue, Jis, sama ongkos, Jis. Kalau enggak aku dijual lagi, Jis. Niat untuk memperbaiki perekonomian keluarga, Azwar, warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, tak menyia-nyiakan kesempatan saat mendapat tawaran gaji besar menjadi penyanyi di Malaysia. Azwar pun berangkat pada April lalu. Namun bukannya ke Malaysia, Azwar malah dibawa ke Kamboja dan bekerja pada perusahaan penipuan daring. Azwar pun menjadi korban perdagangan orang.
Azwar sempat tertekan dan sakit hingga menghubungi keluarga untuk mengirimkan uang denda dan ongkos. Kemudian pada 13 Juni lalu, keluarga mendapatkan kabar bahwasannya Azwar telah meninggal terjatuh dari lantai 3. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Utara, Harold Hamonangan, mengatakan almarhum Azwar berangkat secara ilegal. Data almarhum tidak terdapat dalam sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia. Pemulangan jenazah Azwar terkendala biaya karena berangkat secara ilegal, yang menyebabkan pihak KBBRI sulit menemukan perusahaan almarhum bekerja. Pihak penyalur yang membawa Azwar pun belum diketahui, sebab Azwar mendaftar secara daring, namun pihak kepolisian saat ini sedang melakukan penyidikan. Saat ini jenazah sudah berada di rumah duka di Kamboja dan Kementerian Luar Negeri masih mengusahakan untuk memulangkan jenazah. Jadi proses selanjutnya memang masih diupayakan oleh Kemenlu untuk melalui pihak yang berwenang di Kamboja untuk mencari usernya di sana atau mencari penyebab meninggalnya Azwar sehingga nanti diharapkan bisa dapat dipulangkan jenazah dari Kamboja ke Indonesia. Dan memang opsi yang pertama tadi apabila tidak memungkinkan akan dimakamkan di sana di Kamboja, bila tidak memungkinkan untuk pulang ke Indonesia. Masyarakat diimbau agar tidak tergiur dengan gaji tinggi ke luar negeri serta memastikan informasi penempatan pekerjaan ke BP3MI atau Dinas Ketenagakerjaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkut barang bukti korupsi dari kantor sementara Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting. Penggeledahan digelar hingga pukul 9 malam. Penggeledahan di kantor sementara Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting berlangsung dari pukul 6 sore hingga pukul 9 Selasa malam. Sebelum penggeledahan di kantor ini, KPK juga menggeledah kantor Kepala Dinas PUPR Sumut di Jalan Sakti Lubis, Medan. Jarak rumah sementara ini hanya 1 km dari kantor PUPR. Warga di lokasi menyebut rumah ini sempat ramai dan sering didatangi petugas PUPR 1 bulan belakangan. Dalam penggeledahan ini, petugas KPK mendapat pengawalan personil kepolisian dari Subdit 3 Tipikor Polda Sumatera Utara. Sekitar pukul 9:30 Selasa malam, KPK keluar dari rumah dengan membawa koper. Hingga Rabu pagi, KPK belum memberikan keterangan terbaru atas perkembangan kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang telah menetapkan Topan sebagai tersangka karena menerima suap dari pihak kontraktor. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Komando Sektor 1 Medan berhasil memaksa turun pesawat asing yang memasuki wilayah udara Indonesia dengan 2 unit pesawat tempur jenis F-16 milik Skuadron Udara 16. Mereka memeriksa pilot dan awak pesawat. Komando Sektor 1 atau Kosek 1 Medan bekerja sama dengan sejumlah unsur menggelar simulasi pengamanan udara Cakra C tahun 2025. Dalam simulasi ini, pesawat tempur F-16 dari Skuadron 16 Pekanbaru mengejar pesawat asing tanpa izin yang melintas di langit wilayah Aceh. Proses negosiasi pilot F-16 pun terjadi. Pilot F-16 milik TNI Angkatan Udara memaksa pesawat asing tersebut turun atau force down ke Pangkalan Udara Suwondo, Medan. Personil Kopasgat TNI AU dari Batalion Komando 469 yang berada di Pangkalan Suwondo langsung melakukan pemeriksaan pilot dan awak pesawat asing tersebut. Sejumlah barang bawaan diperiksa untuk mengantisipasi barang berbahaya. Menurut Komandan Kosek 1 Medan, Marsma TNI Imam Subekti, menjelaskan latihan rutin ini digelar Kosek 1 Medan sebagai unsur penegak hukum di wilayah nasional Sektor 1 wilayah Sumatera, meliputi wilayah udara Aceh hingga perbatasan Lampung dan Jambi. Kegiatan ini juga melatih koordinasi sejumlah unsur di bawah Komando Sektor 1 Medan, seperti satuan radar, pesawat tempur sergap, dan unsur pangkalan udara di wilayah Komando Sektor 1 Medan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja kami sebagai unsur penegak hukum di wilayah udara nasional di wilayah sektor 1 yang meliputi sebagian besar wilayah Sumatera, mulai dari wilayah udara sekitar Sabang sampai perbatasan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Jambi. Baik Pak, untuk tema latihan Cakra ini sendiri apa ya? Tema latihan kali ini adalah menegakkan hukum di wilayah udara nasional serta melaksanakan operasi perairan udara secara terukur, secara terencana dengan baik dan juga melibatkan semua unsur-unsur yang terkait sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2025 yang lalu. Baik. Latihan ini juga melibatkan unsur kementerian seperti Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, dan pihak bandara. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Wisata kopi tarik minat wisatawan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, banyaknya anak putus sekolah karena terkendala biaya membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara gratiskan seluruh pembiayaan sekolah SMA dan SMK negeri. Kebijakan ini akan dimulai Juli mendatang. Dalam merealisasikan janji pemerintah, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Bulan Juli 2025, seluruh uang sekolah untuk pelajar SMA dan SMK digratiskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat penyerahan aset Pemko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bobi menyampaikan program pendidikan ini diantaranya pelaksanaan sekolah 5 hari, serta menggratiskan seluruh pembiayaan termasuk biaya komite yang ada di sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah dikarenakan terkendala pembiayaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini, ya. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, baik itu SPP, uang komite. Kemarin juga kita dapat saya tanya warga yang mau masuk tahun ajaran baru, ya, hanya mau masuk sekolah di mana, untuk masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lanjut sekolah ketika SMA ini suatu hal yang riskan. Pemerintah provinsi berharap dengan kebijakan ini nantinya tingkat putus sekolah di Sumatera Utara akan berkurang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas seorang wanita di Kabupaten Deli Serdang mengolah limbah styrofoam menjadi beanbag atau kursi santai bernilai ekonomi tinggi. Kursi santai berbahan styrofoam ini laris dipasarkan ke sejumlah daerah. Banyaknya limbah styrofoam terus menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Namun di tangan seorang Dewi Setiani, limbah styrofoam mampu diolah menjadi beanbag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Untuk mengolah limbah styrofoam sendiri cukup sederhana. Limbah styrofoam diolah menjadi bulir-bulir kecil dengan menggunakan mesin khusus. Kemudian bulir-bulir tersebut dikumpul dan dimasukkan ke dalam kain pembungkus dengan aneka bentuk dan warna. Dewi mengaku memproduksi aneka bentuk kursi santai sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk harga sendiri cukup terjangkau, mulai Rp100.000 hingga yang paling mahal Rp850.000. Usaha yang diberi nama Medan Beanbag ini dibangun Dewi pada tahun 2012 lalu karena prihatin melihat banyak limbah styrofoam di lokasi tempatnya bekerja dulu. Mulai saya ini Bang, saya kan dulu kerja salah satu bidang furniture kan.
Awalnya saya lihat ada pecahan styrofoam atau styrofoam kan biasa kalau perabot itu ada kayak kas styrofoam itu yang besar kan, kok sayang kali banyak kali gitu nggak dimanfaati. Nah saya ambil ide, ada yang memang bisa saya pergunakan, saya buat cover bin bagnya, saya coba buat cover kan, habis itu ya udah saya beli mesin, saya pecahin itunya, sekarang udah jadi. Kini, Dewi memamerkan hasil karyanya di galerinya yang berada di Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang. Dewi juga memasarkan karyanya melalui jejaring media sosial. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Informasi wisata saudara, di Desa Aik Sabaon, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ada sebuah warung kopi menawarkan wisata kopi. Di sini pengunjung dapat memetik kopi sebelum diracik dan diseruput. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Jadi untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Sibio-bio ya, jadi sangat sejuk, kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi dan sambil makan. Oke Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati Harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu. Karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.